Kenapa penerima PIP nominasi cairnya lama? Ini dia alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gua Rahman. Di video kali ini kita kembali membahas tentang PIP nominasi, terutama tentang pencairan PIP nominasi. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel Gua Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Dan langsung saja kita lanjut ke pembahasannya terkait PIP nominasi. Jadi sebelumnya buat teman-teman saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang sedang mencari tahu tentang pencairan PIP nominasi. Dan teman-teman yang sudah lakukan aktivasi bisa langsung tulis di kolom komentar tanggal berapa teman-teman aktivasi. Dan teman-teman yang belum aktivasi bisa tulis di kolom komentar apa alasan teman-teman belum melakukan aktivasi rekening. Dan langsung saja di video kali ini, sesuai janji saya di beberapa video-video sebelumnya, saya telah menjelaskan. Di video berikutnya saya akan bahas tentang berapa lama teman-teman bisa menunggu untuk pencairan PIP nominasi. Jadi inilah saatnya saya akan membahas mengenai PIP nominasi hingga penyalurannya. Nah teman-teman pasti penasaran dong dengan pembahasan kita pada video kali ini. Dan saya ingatkan jangan lupa disimak sampai selesai karena saya menjelaskan sampai selesai berdasarkan dari peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya mengenai kenapa penerima PIP nominasi cairnya lama, dan di sini saya akan jelaskan alasan-alasannya ya. Jadi saya ingatkan untuk teman-teman menyimak informasi di video ini sampai selesai agar paham kenapa bantuan PIP nominasi lama cairnya. Jadi di sini kita akan bahas sama-sama teman-teman berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar pendidikan dasar dan menengah. Jadi pendidikan dasar di sini teman-teman yaitu untuk SD, kemudian SMP, SMA, dan SMK. Jadi semua jenjang akan kita bahas di sini untuk PIP nominasi. Jadi teman-teman yang termasuk sebagai penerima PIP nominasi wajib untuk menyimak informasinya sampai selesai karena kita akan bahas secara tuntas kenapa teman-teman lama cair bantuannya. Dan langsung saja kita fokus ke bagian penetapan peserta didik pada SK nominasi. Jadi di sini ada beberapa poin-poin yang dijelaskan untuk penetapan peserta didik pada SK nominasi. Jadi teman-teman yang sudah melakukan pengecekan dan terdapat bacaan nominasi, itu artinya teman-teman adalah penerima atau peserta didik yang ditetapkan dalam SK nominasi. Jadi perlu dipahami di sini ada beberapa poin yang dijelaskan. Yang pertama yaitu peserta didik yang ditetapkan pada SK nominasi merupakan peserta didik berdasarkan hasil pengelolaan data penerima PIP Dikdasmen yang belum memiliki rekening simpel aktif. Jadi teman-teman yang terdaftar sebagai penerima SK nominasi adalah mereka yang belum memiliki rekening aktif untuk simpel atau simpanan pelajar. Kemudian poin B, SK nominasi ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran KPA Puslapdik. Poin C, peserta didik ditetapkan pada SK nominasi dibuatkan rekening simpel oleh bank penyalur sesuai permintaan Puslapdik. Berikutnya, rekening simpel atas nama peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf C merupakan rekening atas nama peserta didik dengan saldo awal Rp0.
Jadi saldonya 0 rupiah. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bang, saya sudah lakukan aktivasi, kenapa saldonya itu 0? Di sini sudah dijelaskan teman-teman bahwasanya setelah teman-teman mengaktifkan rekeningnya, maka saldo awalnya itu Rp0 atau 0 rupiah. Kemudian lanjut ya ke poin berikutnya atau di poin E, peserta didik yang ditetapkan pada SK nominasi harus melakukan aktivasi rekening simpel dalam waktu yang ditentukan oleh Puslapdik. Jadi untuk teman-teman yang belum aktivasi, batas aktivasi sampai tanggal 31 Desember 2024. Jadi teman-teman yang belum aktivasi harap segera melakukan aktivasi. Kemudian poin F, dalam hal peserta didik yang ditetapkan pada SK nominasi tidak melakukan aktivasi rekening dalam waktu yang ditentukan oleh Puslapdik, maka peserta didik dimaksud tidak ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen. Jadi Dikdasmen ini adalah pendidikan dasar dan menengah untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi teman-teman yang mau ditetapkan sebagai penerima PIP harap melakukan aktivasi rekening sebelum batas waktu yang ditentukan. Lanjut ke bagian B, yaitu penetapan peserta didik pada SK pemberian. Jadi teman-teman, prosesnya setelah teman-teman melakukan aktivasi rekening, maka teman-teman akan masuk ke SK pemberian. Jadi peserta didik yang ditetapkan pada SK pemberian merupakan peserta didik berdasarkan hasil pengelolaan data calon penerima PIP Dikdasmen yang telah memiliki rekening simpel aktif. Jadi teman-teman sudah melewati poin A ya, sudah memiliki rekening aktif. Kemudian kita lanjut, peserta didik yang telah memiliki rekening simpel aktif sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan peserta didik penerima PIP yang sudah memiliki rekening simpel aktif pada tahun sebelumnya atau telah melakukan aktivasi rekening pada SK nominasi. Jadi di sini teman-teman contoh tahun 2023 dan 2024. Jadi banyak dari teman-teman yang aktivasi Januari itu teman-teman yang nominasinya tahun 2023. Lanjut ke poin C, yaitu SK pemberian ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran KPA Puslapdik. Poin D, penetapan peserta didik pada SK pemberian dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Puslapdik. Poin E, dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyaluran PIP Dikdasmen, calon penerima PIP Dikdasmen yang ditetapkan pada SK nominasi yang belum memiliki rekening simpel aktif dapat direlaksasi dan ditetapkan sebagai penerima PIP Dikdasmen pada SK pemberian. Oke, kita lanjut teman-teman ya mengenai penyaluran PIP Dikdasmen. Jadi teman-teman sudah melewati SK nominasi. Oke, kita tulis dulu ya, nominasi. Kemudian lanjut ke SK pemberian. Oke, pemberian. Setelah itu teman-teman akan memasuki namanya penyaluran dana PIP. Jadi teman-teman yang sudah masuk SK nominasi kemudian lanjut ke pemberian akan ada penyaluran PIP-nya. Poin 1 ini, peserta didik yang telah ditetapkan melalui SK pemberian diberikan dana bantuan sesuai dengan besaran dana PIP sebagaimana dimaksud pada bab 1 huruf C yang disalurkan langsung ke rekening simpel atas nama peserta didik. Dan lanjut ke poin 2, penyaluran bantuan sesuai dengan besaran dana PIP sebagaimana dimaksud dengan angka 1 dilakukan melalui mekanisme berikut. Jadi di sini akan menjawab pertanyaan teman-teman kenapa bantuan teman-teman khususnya penerima PIP nominasi itu lama. Di sini akan terjawab teman-teman. Yang poin A, Puslapdik melakukan perjanjian kerjasama PKS dengan bank penyalur. Jadi Puslapdik atau Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan akan bekerja sama dengan BRI, kemudian BNI, dan BSI. Setelah itu, Puslapdik membuka rekening penyalur untuk keperluan menyalurkan dana PIP Dikdasmen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut ke poin C, Puslapdik menerbitkan surat permintaan pembayaran atau SPP dan surat perintah membayar atau SPM berdasarkan SK pemberian PIP Dikdasmen kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Lanjut,
KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama Puslapdik di bank penyalur. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah aktivasi rekening, kemudian lanjut ke SK pemberian, maka akan melewati tahap-tahapan ini. Nah, lanjut, Puslapdik menyampaikan surat perintah penyaluran dana atau SPPN kepada bank penyalur untuk menyalurkan atau memindah bukukan dari rekening penyalur ke rekening penerima PIP Dikdasmen. Nah, di sini gongnya teman-teman yaitu poin F. Bank penyalur melakukan pemindah bukuan dana dari rekening penyalur ke rekening simpel penerima PIP Dikdasmen selambat-lambatnya 30 hari sejak terbit SP2D yang wajib dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara bank penyalur dan Puslapdik. Kemudian poin G, bank penyalur melaporkan perkembangan penyaluran dana PIP Dikdasmen kepada Puslapdik. Jadi teman-teman, kenapa lama? Ini dia jawabannya. Jadi teman-teman yang sudah berubah statusnya, kita tulis di bawah sini ya. Jadi banyak dari teman-teman dari SK nominasi, oke, berubah statusnya sudah aktivasi, maka teman-teman akan masuk ke SP2D. Jadi teman-teman yang masuk SP2D ini diutamakan yang sudah terupdate statusnya sudah aktivasi. Jadi teman-teman yang belum terupdate statusnya sudah aktivasi, maka kecil kemungkinannya akan masuk ke SP2D ini. Nah, setelah masuk SP2D akan melewati tahapan-tahapan seperti ini, SPPN atau surat perintah penyaluran dana. Nah, setelah itu teman-teman bank membutuhkan 30 hari untuk memindahkan dana teman-teman ke rekening masing-masing peserta didik. Jadi, teman-teman yang sudah masuk SP2D sisa menunggu selambat-lambatnya 30 hari pemindahan dana dari rekening penyalur ke rekening penerima PIP. Jadi, itu teman-teman alur-alur yang harus dilewati oleh SK nominasi sehingga bantuannya bisa cair. Jadi, teman-teman yang mungkin bosan menunggu, harap bersabar untuk menunggu pencairannya, apalagi teman-teman yang sudah terupdate statusnya sudah lakukan aktivasi rekening. Jadi semoga dengan adanya video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kenapa bantuan PIP nominasi saya itu cairnya lama. Padahal saya sudah melakukan aktivasi. Jadi silakan tulis di kolom komentar tanggal berapa teman-teman melakukan aktivasi rekening. Itu dia teman-teman pembahasan kita pada video kali ini terkait dengan kenapa bantuan PIP bisa lama cairnya. Jadi semoga dengan adanya informasi ini teman-teman bisa paham dan bersabar menunggu pencairan bantuan PIP-nya. Nah, teman-teman yang belum aktivasi harap segera melakukan aktivasi agar teman-teman bisa melakukan pencairan di tahun 2024 ini. Kemudian jika ada pertanyaan teman-teman langsung saja tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu agar notifikasi teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Kemudian jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui mengenai kenapa PIP nominasi lama cairnya. Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.